Oke, hari ini adalah chapter terakhir untuk structure, teman-teman. Dan sebenarnya structure kita sudah selesai di error analysis, tapi di chapter ke-10 nanti ada materi tambahan, yaitu anak kalimat atau dependent clause. Sebenarnya ini materi lanjutan dari conjunction. Jadi kalau nanti teman-teman menemukan pilihan lebih dari satu di conjunction, nah conjunction yang mana yang harus dipilih, cara membedakannya gimana. Nah, hari ini kita belajar cara kedua, teman, atau cara alternatif lain selain yang sudah kita pelajari di hari kedua, seperti itu. Oke, jadi langsung saja. Jadi anak kalimat atau dependent clause itu apa? Jadi dulu waktu kita belajar conjunction, masih ingat teman-teman kalau conjunction itu dibagi menjadi dua, right? Jadi ada dua jenis conjunction, yaitu fanboys sama selain fanboys. Nah, fanboys itu hanya singkatan dari for, and, nor, but, or, get, so. Jadi ada 7 anggota fanboys. Ya, sedangkan conjunction selain for, and, nor, but, or, yet, so itu masuknya adalah ke dalam conjunction yang selain fanboys. Contohnya sama-sama mau bilang karena, di fanboys kita punya for, di selain fanboys kita punya because, kalau nggak gitu since, artinya sama karena. Kemudian di selain fanboys kita juga punya juga when, one, sama as, artinya ketika. Where artinya di mana. Which, who, that yang artinya yang. Nah, ini kenapa saya tebelin. Kita juga akan pelajari hari ini, teman-teman. That juga bisa diartikan bahwa. Apa bedanya nanti dengan that yang artinya yang, itu juga kita pelajari hari ini. Kemudian while itu bisa diartikan sedangkan atau walaupun. While juga bisa diartikan di saat atau di tengah-tengah. Every time atau whenever artinya kapanpun. Wherever artinya dimanapun. Whose diikuti kata benda, contohnya di situ whose daughter, artinya yang anak perempuannya, seperti itu ya. Kemudian ada the way, how, sama us, artinya sebagaimana, dan masih banyak lagi, nggak cukup untuk selain fanboys kalau dimasukkan ke dalam satu slide. Oke, nah intinya fanboys sama selain fanboys itu dibedakan ya, karena di penempatan di dalam kalimat, fanboys itu tidak bisa muncul di awal kalimat. Jadi kalau ada titik-titik di paling depan dan kita memang butuh conjunction, di pilihan ganda ada yang diawali dengan fanboys, itu jangan dipilih. Karena fanboys tidak boleh muncul di awal kalimat. Sedangkan yang selain fanboys itu tempatnya boleh di awal, boleh juga di tengah, teman-teman. Nah, fanboys, jadi nanti kalau ditulis rumus ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, cuma satu rumusnya, yaitu subjek, predikat, fanboy, subjek, predikat. Tapi kalau yang selain fanboys, karena tempatnya boleh pindah-pindah, ada 3 bentuk rumus kalimatnya. Yang pertama ada subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat, atau subjek, conjunction, subjek, predikat, predikat, atau conjunction, subjek, predikat, subjek, predikat. Dan perbedaan yang ketiga, fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Dia bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja, teman-teman. Syaratnya yang dihubungkan harus paralel atau setara atau sama. Seperti itu. Tapi kalau conjunction yang selain fanboys, dia hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, sebenarnya ada satu perbedaan lagi, teman-teman, yang dulu belum, memang sengaja juga nggak saya kasihkan, karena nanti akan pembahasannya akan molor ke anak kalimat atau dependent clause. Ya, yaitu perbedaan keempat, conjunction fanboys itu lepas, teman-teman. Maksudnya lepas, dia berdiri sendiri, ya, tidak terikat oleh subjek predikat setelahnya. Sedangkan conjunction yang selain fanboys, dia tidak berdiri sendiri, alias dia terikat dengan subjek predikat setelahnya. Ya, jadi maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Misalnya saya punya dua kalimat, yang satu pakai conjunction fanboys, yang satu pakai conjunction selain fanboys. Nah, conjunction fanboys itu subjek predikat sebelum dan subjek predikat setelahnya kalau dibolak-balik artinya tidak akan berubah, teman-teman. Contoh ya, I am just a commoner, but you are a popular rich kid. Aku hanya orang biasa, namun kamu adalah anak kaya yang populer. Nah, ini kalau subjek predikat sebelum dan setelahnya saya tukar tempatnya, artinya tidak akan berubah. You are a popular rich kid, but I'm just a commoner. Kamu adalah anak kaya yang populer, sedangkan aku hanya orang biasa. Misalnya sepertinya sama yang di atas. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya ini kalimat majemuk setara, teman-teman. Dibilang setara karena subjek predikat sebelum dan setelahnya itu kalau dibolak-balik tidak akan merubah arti atau tidak akan merubah
pesan yang pengen disampaikan, seperti itu. Nah, tapi kalau kejelasan selain fanboys tidak bisa seperti si fanboys tadi. Misal saya punya kalimat I eat when I feel hungry. Saya makan ketika saya merasa lapar. Nah, misalkan when tetap di tengah, subjek predikatnya saya tukar tempatnya, itu nanti akan berubah artinya. Misalnya I feel hungry when I eat. Saya merasa lapar ketika saya makan. Nah, jadi kayak seolah-olah semakin makan dia semakin lapar. Padahal yang di atas itu alasan dia makan itu adalah karena dia lapar. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan subjek predikatnya mau dipindah ke depan, conjunction itu harus nempel dengan subjek predikat setelahnya, teman-teman. Oke, jadinya when I feel hungry, I eat. Ketika saya merasa lapar, saya makan. Seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan anak kalimat atau dependent clause. Ya, jadi ada conjunction, subjek, predikat yang mana conjunctionnya itu selain fanboys, teman-teman. Ya, dan mereka nanti pasti nempatin satu posisi kalimat. Jadi nggak bisa kita garis bawahi satu-satu, nggak bisa. Jadi harus kita garis bawahi semuanya. Nah, nanti posisinya itu apa namanya? Mereka jadi satu posisi di dalam kalimat, anak kalimat itu. Entah dia sebagai noun, entah dia sebagai adjektif, atau dia bisa sebagai adverb. Nah, ada yang masih ingat fungsinya kata benda atau noun di dalam kalimat itu sebagai apa dan apa, teman-teman? Ada yang masih ingat? Kata benda itu kalau di dalam kalimat, dia posisinya sebagai apa, teman-teman? Ya, sebagai subjek dan objek ya. Jadi kata benda itu bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Kemudian ada yang masih ingat fungsinya kata sifat atau adjektif. Sifat itu fungsinya sebagai apa, teman-teman? Yang punya sifat itu siapa sih? Nah, kayak gitu. Nanti untuk menjawabnya. Benda. Ya, that's right. Adjektif atau kata sifat itu menjelaskan kata benda atau describe a noun. Ya, teman-teman. Dan yang terakhir, adverb keterangan. Nah, ini beda. Kalau adverb yang berbentuk dependent clause atau anak kalimat, dia itu bukan menjelaskan satu kata, tapi dia menjelaskan seluruh kalimat, teman-teman. Ya, jadi dia menambahkan detail ke kalimatnya. Atau kita rinci satu-satu, kita mulai ke dependent clause atau anak kalimat yang fungsinya sebagai noun dulu, ya. Jadi dependent clause yang fungsinya noun, nanti teman-teman akan menemukan conjunction subject predikat yang fungsinya kalau nggak sebagai subjek ya objek, seperti itu. Nah, maksudnya gimana? Nah, misalkan yang fungsinya subjek dulu, teman-teman. Jadi nanti ada conjunction subject predikat. Ini kita garis satu tempat, satu posisi, ya. Posisinya sebagai subjek. Nah, kita hanya butuh predikat saja. Jadi kita masukkan predikatnya. Contoh kalimatnya seperti ini, teman-teman. What is happening to China right now is horrible. Apa yang sedang terjadi terhadap China saat ini itu mengerikan. Nah, di situ subjeknya dari kata what sampai kata now. Di dalam subjek itu ada conjunction what yang sekaligus menjadi subjek, predikatnya adalah is happening, ya. Kemudian predikat inti dari kalimat utuhnya atau induk kalimatnya itu adalah is yang kedua. Ya, jadi terus subjeknya is yang mana? Subjeknya yang tadi yang what is happening to China right now itu. Apa yang terjadi terhadap China saat ini itu adalah subjeknya, teman-teman. Nah, memang di subjek ada conjunction subjek dan predikat. Inilah yang disebut dengan dependent clause yang noun, fungsinya di kalimat sebagai subjek. Jadi di dalam subjek ada subjek predikat lagi ya. Kemudian syaratnya harus ada conjunction, teman-teman ya. Kemudian itu tadi sebagai subjek, sekarang sebagai objek. Nah, jadi nanti ada subjek dulu yang nggak ada conjunction sebelumnya ya. Jadi ada subjek dulu, kemudian predikat. Nah, nanti objeknya, objek dari predikat itu berupa conjunction subjek predikat. Contoh kalimatnya adalah I believe that our planet is a globe. Saya percaya apa? Bahwa planet kita itu bulat. Contoh ya, teman-teman. Itu subjeknya adalah I, saya. Predikatnya adalah believe, mempercayai. Nah, yang dipercayai apa? Itu objeknya. Nggak mungkin cuma that. Masa, bro, kamu percaya apa? Saya percaya bahwa. Terus titik kan nggak bisa. Harus lengkap. Yang dipercaya apa? That our planet is a globe. Nah, inilah sebagai objeknya, teman-teman. Oke, dan di dalam objek itu ada conjunction that,
ada subjek our planet, ada predikat is. Inilah yang disebut dengan anak kalimat, fungsinya sebagai noun. Di kalimat posisinya sebagai objek kalau yang ini. Seperti itu. Nah, tapi yang punya objek bukan cuma predikat ya, teman-teman. Preposisi juga butuh objek, butuh noun setelahnya untuk dirubah menjadi keterangan. Nah, noun setelah preposisi itu berbentuk noun clause nggak apa-apa. Berbentuk klausa nggak apa-apa. Misalnya ada conjunction subject predikat setelah preposisi nggak apa-apa, teman-teman. Contoh kalimatnya adalah, we all are concerned with what is currently happening to China. Kita semua khawatir dengan, nah itu ada preposition dengan, kemudian bendanya itu berupa conjunction subject predikat atau anak kalimat. Nah, namanya noun clause atau dependent clause yang fungsinya sebagai noun. Seperti itu. Nah, itu namanya noun clause ya, atau dependent clause yang fungsinya noun, teman-teman. Jadi kalau nggak sebagai subjek ya, sebagai objek. Kemudian dependent clause yang kedua, fungsinya itu sebagai adjektif atau kata sifat. Nah, untuk dependent clause yang adjektif ini dia tidak bisa menempati satu posisi kalimat sendiri. Ya, karena fungsinya sebagai menjelaskan kata benda adjektif ya, teman-teman. Pasti sebelum adjective clause ini ada kata benda dulu sebelumnya. Jadi ada benda dulu baru diikuti conjunction subject predikat. Nah, contoh kalimatnya adalah the person whose job is to observe and take care of plants is called a botanist. Kalau diartikan orang yang pekerjaannya adalah untuk mengobservasi dan merawat tanaman disebut seorang botanis. Seperti itu. Nah, itu subjeknya dari kata the person sampai kata plants. Predikatnya adalah kata is called. Nah, di dalam subjek yang mana kata bendanya adalah person, itu dijelaskan dengan personnya di sini, kata benda person dijelaskan dengan informasi yang berbunyi pekerjaannya untuk mengobservasi dan merawat tanaman tadi. Nah, di dalamnya ada conjunction subject predikat. Inilah yang disebut dengan adjective clause, teman-teman. Ya, dia menjelaskan kata benda yang mana kata bendanya ini sebagai subjek. Jadi dia nggak bisa menempati satu posisi kalimat sendiri, nggak bisa. Hanya nempel ke kata benda. Seperti itu. Nah, misalkan kata bendanya setelah predikat apa bisa ditempeli sama sama adjective clause? Bisa, teman-teman. Contohnya yang kedua ini ya. A botanist is someone who conducts scientific studies of wild plants. Kalau diartikan, seorang botanis merupakan seseorang yang melakukan penelitian-penelitian ilmiah mengenai tanaman-tanaman liar. Jadi yang melakukan penelitian ilmiah di situ itu menjelaskan kata someone yang mana itu adalah kata benda. Nah, berarti ini fungsinya adalah sebagai adjektif ya, atau karena bentuknya conjunction subject predikat berarti namanya adjective clause. Seperti itu. Nah, itu adjektif ya. Kemudian dependent clause yang terakhir itu miliknya adverb, teman-teman, atau keterangan. Nah, nanti keterangan ini fungsinya ya menjelaskan atau menambahkan, bukan menjelaskan, tapi menambahkan informasi di dalam kalimat. Misalnya informasi berupa tempatnya di mana kejadiannya, kemudian karena apa misalnya, atau ada kejadian lain apa misalnya seperti itu. Nah, itu namanya keterangan lain atau jadi nanti subjek predikat objeknya sudah lengkap dulu, baru diikuti conjunction subjek predikat lagi sebagai keterangan. Contoh ya, teman-teman. I eat because I need nourishment from food. Saya makan karena saya memerlukan nutrisi dari makanan. Nah, itu subjeknya I, predikatnya eat, dia nggak punya objek. Punyanya keterangan berupa alasan, keterangan alasan, teman-teman. Because I need nourishment from food, itu sebagai keterangan alasan. Contoh lagi, I eat when I feel hungry, yang tadi, teman-teman. Saya makan ketika saya merasa lapar. Nah, ketika saya merasa lapar itu juga keterangan. Dia adalah keterangan tempat. Kok keterangan tempat? Keterangan waktu, karena pakai ketika. Maaf, teman-teman. Jadi keterangan waktu. Seperti itu, berupa klausa atau conjunction subject predikat selain and voice tadi. Nah, itu tadi adalah ketiga dependent clause ya. Nah, ada satu lagi yang ketinggalan, teman-teman. Adverb itu tempatnya boleh pindah-pindah ya. Dia boleh di paling belakang seperti ini SPOK, atau dia juga bisa pindah paling depan nanti dikasih koma. Jadi sebelum subjek nanti dikasih koma. Itu juga bisa. Keterangan memang fungsinya bisa tempatnya bisa pindah-pindah seperti itu. Ya. Nah, mungkin untuk contohnya misalkan yang di atas tadi saya balik dari I eat because I need nourishment from food, itu berubah menjadi
Because I need nourishment from food, I eat. Karena saya perlu asupan dari makanan, saya makan. Contohnya seperti itu. Nah, sekarang conjunction apa aja sih yang dipakai di setiap anak kalimat? Nah, ini supaya teman-teman nanti ketika menemukan di pilihan ganda, misalkan lebih dari satu ada pilihan conjunction dan kita memang butuh conjunction, teman-teman bisa membedakan. Oh, ternyata di titik-titik kita butuh objek misalnya, atau butuh keterangan, atau butuh sifat. Nah, conjunction apa sih yang bisa menjadi adjective clause? Conjunction apa sih yang bisa jadi noun clause? Atau conjunction apa aja yang bisa jadi adverb clause? Seperti itu. Itu nanti akan lebih memudahkan, ya teman-teman. Nah, tapi sebelum kita ke conjunction apa aja yang dipakai, kita bahas satu conjunction yang unik, teman-teman, yaitu that. Nah, kemungkinan besar atau pasti teman-teman nanti akan menemukan kasus mengenai that ini, teman-teman. Nah, that ini kadang bisa menjebak. Kenapa? Karena that itu punya dua arti. Yang pertama artinya bahwa, yang kedua artinya yang mana dia sama-sama conjunction, teman-teman. Oke. Nah, tapi mereka beda. Bedanya apa? Ya, that yang artinya bahwa itu dia fungsinya adalah sebagai noun. Kalau that yang artinya yang itu fungsinya adalah sebagai adjektif. Ya. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau yang artinya bahwa letaknya itu bebas. Sebelumnya nggak ada kata bendanya nggak apa-apa. Malah kalau ada kata bendanya nggak boleh, teman-teman. Karena sudah ada kata benda, masa ditambahi benda lagi? Nanti double. Entah subjeknya, entah objeknya double. Ya, jadi kalau that yang artinya bahwa, dia harus berdiri sendiri, conjunction subjek predikat, entah sebagai subjek, entah sebagai objek. Tapi kalau that yang artinya yang, itu kebalikannya. Dia tidak bisa berdiri sendiri, alias harus ada kata benda sebelumnya. Seperti itu. Contoh kalimatnya seperti ini. Yang bahwa dulu ya, teman-teman. Bahwa bumi itu bulat, bahwa bumi itu datar, dipercayai oleh beberapa orang. Contohnya, kalau diinggriskan, that earth is flat is believed by some people. Seperti itu. Jadi di situ sebelumnya that nggak ada kata bendanya sama sekali. Ini yang disebut dengan that itu bebas letaknya, tidak terikat dengan kata benda sebelumnya. Ya. Kemudian kalau yang artinya yang, nah ini malah kebalikannya, dia nggak bisa berdiri sendiri, harus ada kata benda di sebelumnya, teman-teman. Contoh, orang yang menabrakmu tadi pagi ternyata memiliki gangguan penglihatan. Nanti kalau diinggriskan, the man that walked into you this morning had a sight problem, atau the man that walked into you this morning was visually impaired. Misalnya ya, teman-teman. Nah, jadi di sebelumnya that di situ ada kata benda man yang dijelaskan. Seperti itu. Jadi orang yang menabrakmu tadi pagi. Nah, yangnya, that-nya di situ artinya yang karena ada kata benda sebelumnya, bukan bahwa. Nggak enak kalau diartikan bahwa, teman-teman. Itu perbedaan pertama ya. Perbedaan kedua, selain letaknya bebas, bahwa itu juga harus lengkap ya. Jadi intinya bahwa itu seperti biasa, conjunction umumnya. Jadi subjek, intinya nggak boleh ada yang hilang, harus lengkap. Tapi kalau that yang diartikan yang, ini spesial teman-teman. Makanya ketika kita belajar conjunction yang selain Venn-Bosch, which, who, that yang artinya yang itu saya tebelin, saya hitemin. Nah, spesialnya apa? Spesialnya adalah conjunction which, who, that yang artinya yang, itu nggak boleh lengkap. Setelahnya subjek atau objeknya salah satu harus hilang. Ya. Nah, bagaimana jika predikatnya memang tidak butuh objek? Kan memang nggak punya objek. Jadi yang harus hilang ya subjeknya. Jadi langsung conjunction diikuti predikat, makanya conjunction itu bisa merangkap sekaligus posisinya sebagai subjek juga, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk contohnya seperti ini. Untuk yang bahwa dulu ya, kita lupa bahwa kita harus meminjam gunting. Kalau diinggriskan, we forgot that we had to borrow scissors. Nah, itu ada setelahnya that ada subjek we, predikatnya adalah had to borrow, ada objeknya juga yaitu scissors. Lengkap, teman-teman. Kalau salah satu dihilangkan, nanti nggak enak. Ada informasi yang janggal. Ya, misalkan subjeknya kita hilangkan. Kita lupa bahwa harus meminjam gunting. Kalau dalam bahasa Indonesia sebenarnya enak sih, tapi dalam bahasa Inggris nggak bisa, teman-teman. Atau misalnya objeknya saya hilangkan. Kita lupa bahwa kita harus meminjam. Nah, pasti ada pertanyaan, meminjam apa? Berarti meminjam itu butuh objek.
seperti, dan di situ kalau artinya bahwa harus lengkap, dikasih objek kalau butuh objek ya, teman-teman. Nah, tapi sama-sama pakai borrow, tapi konjungsinya pakai yang, itu nanti salah satu harus hilang, entah subjeknya, entah objeknya. Contohnya seperti ini. Mereka sudah mengembalikan buku yang mereka pinjam kemarin. Kalau di Inggris kan, they have written the book that they borrowed yesterday. Nah, itu setelahnya kata that ada subjek they, ada predikat borrowed, tapi setelah kata borrow tidak ada objeknya. Padahal kata borrow, meminjam, itu butuh objek, teman-teman. Ya, nah kenapa objeknya setelah borrow kok dihilangkan? Karena sudah ada subjek they. Nanti kalau ditambahkan objek lagi diartikan nggak enak juga. Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi itu bedanya that sama, that yang artinya bahwa sama that yang artinya yang. Oke, kemudian ada informasi tambahan atau catatan tambahan ya. That ini bisa dihilangkan di dalam kalimat. Oke, tapi ada syaratnya. That itu bisa dihilangkan ketika tempatnya bukan di paling depan, dan setelahnya harus ada subjeknya. Nah, itu baru boleh dihilangkan. Nah, misalkan di bawah itu saya punya dua contoh kalimat ya, teman-teman. Yang pertama berbunyi, that earth is flat is believed by some people. Nah, itu that-nya nggak bisa dihilangkan karena that-nya tempatnya di paling depan. Syarat that boleh dihilangkan ketika tempatnya itu bukan di paling depan. Oke. Nah, tapi kalau di kalimat kedua, contoh kedua, they have written the book that they borrowed yesterday. Itu that-nya boleh dihilangkan karena tempatnya that-nya bukan di paling depan dan setelahnya ada subjek they. Jadi saya boleh bilang they have written the book they borrowed yesterday juga. Seperti itu, teman-teman. Jadi jangan kaget, dan saya pernah menemukan walaupun itu tidak ditanyakan tapi di soal itu konjungsinya memang dihilangkan. Cara mengenalinya gampang aja, teman-teman. Jadi nanti ada kata benda, contohnya di situ the book, ketemu sama kata ganti, contohnya di situ they. Nah, itu sebenarnya di tengah-tengahnya itu ada conjunction. Jadi kalau ada kata benda ketemu kata ganti yang fungsinya sebagai subjek ya, contohnya di situ they. Nah, itu sebenarnya sebelumnya ada conjunction tapi sudah dihilangkan. Seperti itu. Nah, itu tadi keunikan penggunaan that. Oke. Kemudian kita lanjut ke conjunction apa aja yang dipakai di setiap anak kalimat. Nah, ini nggak perlu dihafal. Pokoknya ketika teman-teman nanti latihan sambil buka nggak apa-apa. Nanti lama-lama akan hafal sendiri. Ya, teman-teman. Tapi kalau teman-teman memaksakan menghafal, trust nih nggak akan nyantol. Nggak akan dapat, teman-teman. Bahkan nanti takutnya pelajaran-pelajaran sebelumnya juga hilang seperti itu. Jadi yang pertama ada conjunctionnya noun clause. Kita punya what sama whatever. Kalau what artinya apa yang, kalau whatever artinya apapun yang. Ya. Nah, ini subjek sama objek tidak boleh lengkap, teman-teman. Salah satu harus ada yang hilang juga. Alias dia juga bisa merangkap sebagai subjek juga. Maksudnya seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua ada that, artinya bahwa, yang tadi barusan kita pelajari. Kalau nggak ada tanda seperti ini ya, teman-teman, berarti harus lengkap ya, nggak boleh ada yang dihilangkan. Kemudian yang berikutnya ada if atau whether. Nah, if di sini artinya bukan jika, tapi if di sini artinya adalah apakah. Ya, sama kayak whether, artinya apakah atau entah. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada, nah, conjunction yang dibuat dari 5W1H atau question word atau kata tanya ya, teman-teman. Itu bisa jadi conjunction. Nah, itu nanti di noun clause, apapun kata tanyanya bisa jadi noun clause. Seperti itu. Nah, contohnya di situ ada dua, whose noun, artinya yang bla bla bla, whose noun kalau di noun clause artinya punyanya siapa, kayak gitu. Jadi kalau misalkan whose car, mobilnya siapa, seperti itu. Misalnya, saya tidak tahu mobilnya siapa itu. I don't know I don't know whose car that is atau it is. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada how, artinya bagaimana ya. Dan masih banyak lagi. Pokoknya 5W1H dan teman-temannya itu kata-tanya bisa jadi conjunction-nya noun clause, teman-teman. Oke. Kemudian yang berikutnya conjunction-nya adjective clause. Nah, ini cuma sedikit kalau adjective clause ya. Yang pertama ada who, artinya yang. Yang kedua ada which, artinya juga yang. Dan yang ketiga ada that, artinya juga sama-sama yang, teman-teman. Ketiganya penggunaannya juga sama. Subjek atau objek, salah satu ini harus ada yang hilang. Tidak boleh lengkap. Ya. Kemudian, nah bedanya apa? Who, which, sama that. Bedanya adalah, kalau conjunction who, itu kata benda sebelumnya itu manusia. Kalau conjunction which, kata benda atau yang dijelaskan itu adalah
benda selain manusia. Kalau that itu boleh dua-duanya, jadi boleh menggantikan who, boleh menggantikan which. Syaratnya that itu ketika menjadi conjunction tidak boleh dikasih koma sebelumnya, sedangkan who sama which boleh, teman-teman. Ya, jadi that itu hanya untuk informasi atau adjective clause yang penting saja, tidak boleh ada yang dihilangkan. Seperti itu. Maksudnya gini, maksudnya tidak boleh dihapus, bukan tidak boleh ada yang dihilangkan, tapi misalnya seperti ini, teman-teman. Informasi yang boleh dihapus itu misalnya seperti ini. Saya tulis saja biar tidak membayangkan ya. Misalnya, gimana ya? Misalnya seperti ini, Bapak Jokowi, koma, yang merupakan Presiden RI saat ini sedang berada di Rusia. Misalnya, teman-teman. Nah, itu kan sebenarnya pesan yang pengen diomongkan. Intinya adalah Pak Jokowi sedang berada di Rusia. Nah, ini yang saya maksud informasi tambahan itu ini, yang di dalam 2 koma ini. Ini boleh dihapus. Ya, ditambahi boleh, dihapus juga nggak apa-apa. Nah, tapi kalau pakai that, itu nggak bisa. Jadi nggak boleh dikasih koma, harus informasinya penting. Misalnya, orang yang merupakan Presiden RI saat ini adalah Pak Jokowi. Nah, itu yang merupakan Presiden RI saat ini ya, ketika menjelaskan kata orang tadi itu penting, tidak boleh dihilangkan. Karena nggak mungkin kita hanya bilang orang menjadi Presiden RI saat ini. Ya mesti orang kayak gitu, teman-teman. Seperti itu maksudnya ya. Itu maksudnya informasi penting atau tidak penting yang boleh dihapus atau tidak boleh dihapus. Jadi kalau that itu informasinya harus penting. Cara menandakannya that tidak boleh sebelumnya ada komanya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada juga artinya yang tapi pakai whom, teman-teman. Nah, tapi kalau pakai whom ini setelahnya harus ada subjek sama predikat. Yang harus hilang adalah objeknya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada when, artinya ketika, where, atau in which. Ya, jadi kalau which sudah ada in sebelumnya, itu artinya sama kayak where, dia satu kata, teman-teman. Artinya adalah di mana. Kemudian ada juga whose yang diikuti kata benda. Kalau di adjective clause, whose diikuti kata benda itu artinya yang bla bla blanya. Misalkan whose daughter, yang anak perempuannya, misalnya ya. Kalau whose car, yang mobilnya, seperti itu. Nah, itu tadi adalah beberapa adjective yang conjunction yang dipakai sebagai adjective clause. Ya. Kemudian yang terakhir di adverb clause. Nah, kalau adverb clause ini yang selama ini kita pelajari sebagai conjunction ya, teman-teman. Misalnya ada ketika, itu untuk menjelaskan keterangan waktu. Misalnya, saya tidur ketika saya merasa ngantuk. Nah, itu ketika saya merasa ngantuk itu adalah keterangan waktu. Oke. Misalnya ada before, artinya sebelum, saya berdoa sebelum saya tidur misalnya. Nah, itu sebelum saya tidur itu keterangan waktu juga. After misalnya, itu juga setelah, itu juga keterangan waktu juga, conjunction-nya keterangan waktu seperti itu ya. Ada whereas, meskipun atau namun, wherever artinya kemanapun atau dimanapun, the way, how, like, as itu artinya seperti, although, though, even though artinya meskipun, until artinya hingga atau sampai, in case itu artinya seandainya nanti, the last time artinya terakhir kali, since artinya sejak, kemudian perbandingan ya teman-teman, as itu bisa jadi conjunction tapi harus lengkap dulu, more than juga sama, itu juga bisa jadi conjunction. Oke. Kemudian ada because, ada now that, ada since artinya karena, if kalau di adverb clause artinya jika ya teman-teman, ada unless juga artinya kecuali jika, dan masih banyak lagi untuk adverb clause. Jadi kalau teman-teman cek di kamus dia murni conjunction, kebanyakan itu adalah pembentuk adverb clause. Seperti itu. Nah, itu conjunction yang dipakai. Teman-teman boleh foto dulu supaya nanti untuk mengerjakan latihan lebih gampang ya, sambil melihat. Memang saya sarankan sambil melihat. Jangan dihafal, teman-teman. Oke, boleh difoto, boleh di screenshot. Sudah ya, teman-teman? Kalau sudah, sekarang kita akan belajar materi yang walaupun jarang keluar, tapi ini sering jadi jebakan, teman-teman. Yaitu pemendekan anak kalimat atau istilah di grammar namanya abridgment. Atau ada juga yang nyebutnya reduction, teman-teman. Oke, jadi pemendekan klausa. Intinya, conjunction subject predikat itu bisa dipendekkan. Makanya kadang teman-teman menemukan ada kayak mirip
conjunction kayaknya ini, tapi setelahnya kok nggak ada subjek predikat. Nah, itu berarti bukan conjunction lagi. Sebenarnya itu dari conjunction subjek predikat tapi sudah dipendekkan ya, teman-teman. Nah, pemendekan klausa itu ada di ketiga jenis anak kalimat tadi, noun clause, adjective clause, sama adverb clause itu bisa dipendekkan semua. Oke, kita bahas dulu pemendekan di anak kalimat yang noun clause, teman-teman. Nah, misalnya nanti ada conjunction berupa 5W1H atau kata tanya, diikuti subjek predikat. Nah, kalau di noun clause nanti, conjunction-nya nggak boleh hilang. Jadi question word-nya harus tetap, yang hilang adalah subjeknya, predikatnya juga hilang. Predikatnya kita rubah jadi to verb 1, teman-teman. Jadi tinggal 5W1H, terus diikuti to verb 1. Contoh kalimatnya seperti ini. Misalnya yang utuh dulu ya, atau yang panjang dulu. Misalnya, I don't know what I should do. Saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Nah, di situ karena subjeknya sama-sama I, itu bisa kita pendekkan. Jadinya, I don't know what to do. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Artinya sama, teman-teman. Oke. Nah, ini buatnya tapi bukan lagi conjunction ya. Di situ dia sebagai pronoun atau kata ganti jadi satu gitu. Fungsinya sebagai objeknya kata know. Seperti itu. Jadi itu bukan lagi conjunction. Kenapa? Karena nggak ada subjek predikat setelahnya. Seperti itu, teman-teman. Jadi boleh what I should do, boleh juga what to do. Nah, tapi ada syaratnya ya untuk memendekkan dependent clause atau anak kalimat, syaratnya adalah subjek setelahnya conjunction sama sebelum conjunction harus sama. Kalau berbeda tidak bisa dipendekkan. Contohnya kalimatnya seperti ini. I don't know what he should do. Saya tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Nah, karena subjeknya beda, ini tidak bisa dipendekkan, teman-teman. Jadi harus seperti itu, apa adanya. Seperti itu. Kemudian bagaimana jika conjunction-nya bukan 5W1H? Misalnya conjunction-nya pakai if atau whether. Nah, nanti kalau conjunction-nya if atau whether atau artinya apakah ya, teman-teman, atau entah, subjek predikat sama. Conjunction-nya whether turun, if nggak bisa ya, teman-teman. Sorry, kalau dipendekkan nggak bisa pakai if. Hanya bisa pakai whether, teman-teman. Nah, nanti dimasukkan whether, kemudian diikuti to verb 1. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin untuk contoh kalimatnya adalah seperti ini. I don't know whether I should go or not. Biasanya ada or not-nya ya. Saya tidak tahu apakah saya harus ikut atau tidak. Nah, karena subjeknya sama-sama I, itu bisa kita pendekkan jadinya I don't know whether to go or not. Saya tidak tahu apakah harus ikut atau tidak. Secara makna sama. Bedanya yang di atas ada subjek predikat setelah conjunction, yang di bawah nggak ada, cuma diikuti to verb 1. Jadi itu bukan lagi conjunction ya teman-teman, tapi kata ganti. Jadi pronoun dia. Seperti itu. Kemudian nah syaratnya sama, kalau subjeknya beda itu tidak bisa dipendekkan atau direduce ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya, nah itu tadi noun clause ya. Kalau noun clause conjunction-nya harus ada. Kemudian nanti subjeknya hilang, predikatnya dirubah menjadi to verb 1 teman-teman. Oke, lanjut ke adjective clause. Pemendekan adjective clause. Nah, bedanya adjective clause sama noun clause ketika dipendekkan, adjective clause itu conjunction-nya harus hilang ya, teman-teman. Nggak boleh ada conjunction-nya kalau sudah dipendekkan seperti itu. Nah, misalnya conjunction yang pertama itu menggunakan dan yang bisa dipendekkan cuma which who that, sorry. Yang bisa dipendekkan di adjective clause itu cuma conjunction which who that, yang artinya yang. Dan dia menjaga atau merangkap posisi sekaligus jadi subjek. Jadi langsung diikuti predikat. Itu bisa dipendekkan. Nah, nanti kalau predikatnya itu aktif, ya cara memendekkannya conjunction hilang, predikatnya langsung kita rubah jadi verb ing, teman-teman. Oke, atau namanya present participle. Nah, contohnya adalah I don't know the man who has used your bike without permission. Saya tidak mengenali pria yang telah menggunakan sepedamu tanpa izin itu. Nah, nanti kalau dipendekkan, I don't know the man using your bike without permission. Saya tidak mengenal pria yang menggunakan sepedamu tanpa izin itu. Sama, teman-teman. Bedanya yang di atas menggunakan conjunction subject predikat, yang di bawah itu menggunakan verb ing atau namanya participle. Ya, artinya aktif. Jadi sama-sama artinya yang. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, adjective clause. Which to that.
Nah, nanti predikatnya kalau pasif gimana? Nah, kalau aktif tadi verb ing, kalau pasif nanti sama, conjunction-nya hilang, predikatnya kita rubah jadi verb 3-nya saja. Jadi tinggal verb 3-nya saja. Contoh kalimatnya, I don't know the man who was hit by a UFO last night. Saya tidak mengenali pria yang ditabrak oleh sebuah UFO tadi malam itu. Nah, di situ ada yang ditabrak. Itu bisa dipendekkan, teman-teman. Jadi pasif 3 ya. Jadinya, I don't know the man hit by a UFO last night. Seperti itu. Hit di situ verb 3 ya, teman-teman. Karena hit verb 1, verb 2, verb 3-nya sama. Nah, bagaimana jika predikatnya berupa to be? To be kan nggak punya arti, nggak bisa aktif, nggak bisa pasif. Nah, kalau misalkan predikatnya berupa linking verb atau to be yang berdiri sendiri itu, teman-teman, ya, hilangkan semua. Jadi conjunction which you that, nanti conjunction which you that hilang, linking verb atau to be-nya juga hilang. Jadi tinggal kata setelah to be-nya itu. Oke, contoh kalimatnya seperti ini. Albert, who is one of the scientists at the lab, has a beautiful daughter. Nah, nanti kalau dipendekkan jadinya Albert, one of the scientists at the lab, has a beautiful daughter. Nah, ini ada namanya, teman-teman. Namanya adalah apositif. Jadi sebenarnya apositif itu juga pemendekan dari adjective clause. Karena fungsinya sama-sama menjelaskan kata benda yang disebutkan entah sebelumnya entah setelahnya. Jadi apositif itu tempatnya boleh di setelahnya, boleh di setelah, boleh di setelah, boleh di sebelumnya kata yang dijelaskan. Seperti itu. Tapi kalau dia berupa adjective clause harus setelahnya. Ya, teman-teman, harus setelah kata benda yang dijelaskan. Nah, ini dua-duanya artinya sama. Albert yang merupakan salah satu ilmuwan di laboratorium itu memiliki anak perempuan yang cantik. Albert, salah satu ilmuwan di laboratorium itu memiliki memiliki seorang anak perempuan yang cantik. Seperti itu. Nah, itu untuk adjective clause, teman-teman. Jadi diingat-ingat, adjective clause itu kalau mau dipendekkan conjunction-nya hilang. Ya. Jadi langsung diikuti verb ing atau verb 3 atau kata yang setelahnya auxiliary. Setelahnya linking verb atau to be. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pemendekan dari adverb clause. Ya, nah adverb clause itu mirip sama noun clause tadi, jadi conjunction nggak boleh hilang, teman-teman. Oke, dan pasti ada subjek predikat setelahnya, ya. Jadi nanti ada conjunction subjek predikat, kemudian kalau predikatnya aktif, ya berarti tinggal conjunction verb ing. Kalau noun clause tadi kan conjunction to verb 1, teman-teman. Tapi kalau di adverb clause nanti kalau aktif ya conjunction verb ing. Contoh kalimatnya adalah misalnya kalau yang berupa CSP dulu ya, conjunction subject predikat adalah while I was doing my biology assignment, I heard a strange noise from the drawer. Ketika saya atau di tengah-tengah saya mengerjakan PR biologiku, saya mendengar suara yang aneh dari laci itu. Nah, karena subjeknya sama-sama I, ya, setelahnya conjunction sama yang tidak terikat sama conjunction, maka yang pakai conjunction boleh kita pendekkan. Ya, karena aktif di situ jadi tinggal predikatnya diingkan saja jadinya. While doing my biology assignment, I heard a strange noise from the drawer. Di tengah-tengah mengerjakan PR biologi atau ketika mengerjakan PR biologiku, aku mendengar suara yang aneh dari laci itu. Seperti itu. Ya, jadi artinya sama. Oke. Kemudian bagaimana jika predikatnya pasif? Jadi conjunction subject predikatnya itu pasif, to be verb 3. Jadi tinggal conjunction sama verb 3-nya saja, teman-teman. Nah, contoh kalimatnya ini yang pakai CSP dulu. While I was taken to the hospital, I heard a strange noise. Di tengah-tengah saya atau ketika saya dibawa ke rumah sakit, saya mendengar ada suara yang aneh. Nah, karena subjeknya sama-sama saya, sama-sama I, boleh kita pendekkan yang pakai conjunction. Jadinya, while taken to the hospital, I heard a strange noise. Ketika dibawa ke rumah sakit, saya mendengar suara yang aneh. Seperti itu. Dan yang terakhir, bagaimana jika predikatnya berupa linking verb atau to be yang nggak diikuti verb lain ya, teman-teman, setelahnya. Nah, jika predikatnya berupa to be, itu kita lihat kata setelahnya. Jika kata setelahnya itu kata benda, ya, teman-teman. Jadi nanti linking verbnya atau to be-nya kita harus rubah menjadi verb ing, yaitu being. Jadi conjunction being noun. Contoh, when I was a pilot, I could earn a lot. Ketika saya menjadi pilot dulu, saya bisa mengumpulkan uang yang banyak. Nah, karena subjeknya sama-sama saya, yang pakai conjunction kita pendekkan, teman-teman. Jadinya, when being a pilot, I could earn a lot. Atau when working as a pilot, I could earn a lot. Ketika bekerja sebagai pilot dulu,
Saya bisa mengumpulkan banyak uang. Seperti itu. Ya, teman-teman. Kemudian bagaimana jika setelahnya linking verb itu selain kata benda, misalnya kata sifat. Nah, kalau misalkan selain kata benda setelahnya to be, teman-teman, to be-nya hilangkan. Jadi tinggal conjunction sama kata sifat. Jadi mirip verb ing sama verb 3 tadi. Karena verb ing sama verb 3 itu sejatinya dia adalah kata sifat juga, teman-teman. Namanya participle. Ya. Jadi nanti conjunction langsung diikuti adjektif. Contohnya, when she is sick, Rita always asks me to take her to the hospital. Ketika dia sakit, Rita selalu memintaku membawanya ke rumah sakit. Nah, subjeknya sama-sama Rita di sini, ya. Maka bisa kita singkat. Jadinya, when sick, Rita always asks me to take her to the hospital. Ketika sakit, Rita selalu memintaku untuk membawanya ke rumah sakit. Dan teman-teman tidak akan pernah menemukan pilihan ganda ada dua, misalkan ada when she is sick sama when sick. Kalau ada seperti itu, teman-teman cek tensesnya. Biasanya yang salah kalau ada conjunction subject predikat, cek predikatnya nyambung nggak sama konteksnya di soal, misalnya seperti itu. Tapi selama ini saya belum pernah menemukan ada kemungkinan dua jawaban yang benar, nggak mungkin, teman-teman. Seperti itu. Nah, sebelum ke contoh soal, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh soal dulu. Ya, yang pertama, caranya sama. Kita harus cek secara sentencing dulu, teman-teman. Di nomor 1, apakah teman-teman menemukan predikat? No. That's right, ada knows, right? Subjeknya yang mana? No one. No No one, one. that's right. Oke, jadi sudah ada subjek, sudah ada predikat ya, teman-teman. Nah, knows itu butuh objek di sini. Berarti kita carikan A, B, C, D yang bisa jadi objek. Nah, ternyata di A, B, C, D itu ada conjunction, kalau nggak gitu ada subjek, kalau nggak gitu ada predikat. Ya sudah, cari yang urutannya CSP, teman-teman. Conjunction, subjek, predikat dulu. Jadi cek secara urutan dulu. Ada nggak di pilihan ganda yang CSP, teman-teman? Kalau misal ada, kira-kira yang mana? Yang delta itu ada C, yaitu how, conjunction ya. Subjeknya adalah the beginning, tapi tidak ada predikat. Ya, nggak bisa yang delta. Jadi kalau ada conjunction, ada subjek, harus ada predikat. Dan juga pemendekan dari noun clause itu harus how to, teman-teman. Intinya, conjunction diikuti to verb 1. Nah, itu bukan to verb 1 setelahnya how. Berarti ini diikuti subjek harus ada predikatnya. Delta bukan. Ya, jawabannya adalah yang bravo. Di situ ada conjunction how, subjeknya adalah speech, predikatnya berupa verb 2 yaitu began, teman-teman. Oke, nah nanti kalau dibaca, no one knows exactly how speech began. Kalau diartikan, tak seorang pun mengetahui secara pasti bagaimana kemampuan berbicara itu bermula. Oke, berarti jawabannya bravo. Kalau yang alpha di situ ada conjunction how, terus setelahnya diinversi. Ini nggak bisa, teman-teman. Setelah conjunction nggak boleh diinversi kecuali conjunction nor. Ya, hanya conjunction nor aja yang bisa diinversi. Selain conjunction nor nggak boleh. Oke. Kalau yang Charlie di situ ada prepositionnya of, ya, nanti udah berubah menjadi apa namanya keterangan satu. Kemudian setelah setelah conjunction how tidak ada predikatnya. Jadi ada subjek yaitu beginning speech, tapi tidak ada predikatnya. Charlie nggak bisa. Berarti fix satu-satunya ya yang bravo itu. Oke, jadi yang pertama teman-teman cek dulu ketika kita butuh conjunction, cek bentuknya, CSP. Seperti itu, teman-teman. Kemudian contoh kedua, caranya sama, kita cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb SES ya, yaitu kata takes. Subjeknya kata benda sebelumnya itu yaitu he transfer. Kemudian ada conjunction when. Nah, sudah kelihatan pasti jawabannya di setelahnya itu harus urut. Setelah conjunction harus subjek dulu baru predikat. Dan conjunction when itu harus lengkap, teman-teman. Conjunction yang bisa merangkap sekaligus menjadi subjek alias conjunction yang langsung bisa diikuti sama predikat cuma ada 3. Yang pertama adalah which, kemudian who, kemudian that yang artinya yang. Ya, teman-teman. Ini bisa setelahnya langsung diikuti predikat atau dia
bisa sekaligus menjadi subjek, bisa. Oke. Selain which that yang artinya that, yang artinya yang, itu kita punya what sama whatever. Artinya adalah apa yang sama apapun yang. Dan yang ketiga, yang terakhir itu adalah whose yang diikuti kata benda. Nah, dia bisa menjabat sekaligus menjadi subjek alias setelahnya boleh langsung diikuti predikat. Ya, teman-teman. Tapi conjunction selain tiga ini harus urut. Setelahnya harus lengkap, nggak boleh ada yang hilang. Seperti itu. Nah, karena di situ pakai when, maka harus lengkap, cari subjek dulu baru predikat. A, B, C, D yang subjek dulu baru predikat cuma satu, teman-teman. Ada yang tahu jawabannya yang mana? Bravo, Kalau yang Bravo, subjeknya yang mana? contact color, Predikatnya? substance. Substance itu artinya zat. Nah, jadi zat itu adalah suatu benda. Benda tidak bisa jadi predikat. Seperti itu. Jadi apalagi di situ ada kata ya. Itu adalah penanda kalau setelahnya itu kata benda. Itu artinya sebuah, seorang, seekor, kayak gitu. Setelahnya ada kata sifat colder yang lebih dingin. Dingin itu kata sifat. Jadi kalau Bravo nggak bisa. Konteks di situ dia adalah kata kerja, ya. Dan itu colder substance sebagai objeknya. Berarti Bravo nggak bisa karena nggak ada subjeknya. Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Di situ subjeknya adalah a colder substance, artinya sebuah zat yang lebih dingin. Predikatnya adalah comes into contact. Jadi artinya bertemu. Nah, nanti kalau dibaca, heat transfer takes place when a colder substance comes into contact with a warmer substance. Kalau diartikan, perpindahan panas terjadi ketika zat yang lebih dingin bertemu dengan zat yang lebih panas. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya ke ke contoh soal terakhir. Kita coba-coba dulu, teman-teman harus berani nyoba dulu. Oke. Yang ketiga, caranya sama, cari predikat dulu. Di soal ada nggak teman-teman predikat? Ada kata kerja. Ya, that's right, ada have. Itu adalah predikatnya. Ya, dia verb 1. Subjeknya yang mana? Jelas ya, teman-teman. Subjeknya adalah kata benda sebelumnya itu ada kata many birds. That's right. Nah, berarti di sini kalimatnya sudah lengkap. Oke. Nah, tapi kalau kita cek A, B, C, D itu ada kata benda colors, ada predikat blend, atau ada conjunction that, atau whose, atau which. Nah, berarti di situ kita diminta untuk memasukkan conjunction. Kalau mau kita masukkan conjunction, harus ada subjek sama predikat setelahnya. Jadi cari CSP, teman-teman. Ada nggak di pilihan A, B, C, D yang ke CSP? Conjunction, subjek, kemudian predikat. Kira-kira yang mana jawabannya? Ya, that's right. Jawabannya adalah yang Charlie, ya, teman-teman. Conjunction-nya adalah whose colors. Subjeknya juga jadi satu sama conjunction, whose colors. Predikatnya adalah blend. Ya, teman-teman. Jadi jawabannya Charlie. Nanti kalau dibaca, many birds have feathers whose colors blend with their surroundings. Berbagai macam atau banyak jenis burung memiliki bulu-bulu yang warnanya menyatu dengan sekeliling mereka atau lingkungan mereka. Seperti itu. Nah, sebelum kita ke latihan buat teman-teman, dari ketiga contoh soal tadi, mungkin ada yang masih ingin ditanyakan? Silakan. Nggak ada ya? Atau teman-teman coba dulu, seperti biasa, jangan takut benar ya, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Well, 30 seconds over, silakan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Bravo dan semuanya menjawab Bravo. Mari kita cek.
Di situ ada predikat was discovered, subjeknya adalah, nah teman-teman apa namanya, conjunction the fact that sama that aja itu sama aja. Jadi the fact itu hanya tambahan aja. Kalau dihapus nggak apa, artinya sama. Jadi the fact that sama that itu bisa menjadi conjunction ya. Nah intinya di situ kita butuh subjek dari predikat was discovered. Nah kita cuma punya conjunction yang sekaligus menjadi subjek di situ nanti. Oke. Nah berarti di situ kita butuh apa namanya, itu kan ada conjunction juga ya, that ya teman-teman. Kita butuh subjek predikat setelahnya. Oke. Yang alpha ada subjek yaitu the expansion, tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat, alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo ada subjek the universe, predikatnya adalah is expanding, kemungkinan Bravo bisa, kita tahan dulu. Yang Charlie ada subjek the universe, ada conjunction lagi which, kita nggak butuh conjunction lagi. Atau kalau kita nanti masukkan conjunction lagi, kita nanti butuh subjek predikat lagi. Charlie nggak bisa pemborosan conjunction. Yang delta juga sama, ada conjunction lagi yaitu when, nanti kita butuh subjek predikat lagi. Delta nggak bisa berarti fix, jawabannya yang Bravo. Ya, the fact that the universe is expanding was discovered in 1923 by the astronomer Edwin Hubble. Fakta bahwa alam semesta itu mengembang ditemukan di tahun 1923 oleh astronomer Edwin Hubble. Seperti itu, teman-teman. Lanjut ya. Ke nomor 5, dicoba lagi, jangan takut benar. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Alright, 30 seconds over. Silahkan jawabnya dikirim di chat. Baik, ada jawaban Bravo dan saya lihat semuanya menjawab Bravo. Mari kita cek. Di situ ada predikat is, subjeknya adalah the knee ya. Kemudian ada predikat lagi yaitu mid, subjeknya adalah the thigh bone. Oke, berarti kita butuh conjunction di situ. Nah, sayangnya di pilihan A, B, C, D semuanya ada conjunction, teman-teman. Oke, nah kita cek dari yang paling unik dulu, yang delta. Itu ada kata which. Kenapa saya bilang unik? Karena which ini gampang cara mengenali, teman-teman. Which who that yang artinya yang, subjek sama objeknya salah satu harus ada yang hilang. Intinya nggak boleh lengkap. Oke, kita cek aja setelah titik-titik supaya kita tahu kita bisa nggak pakai yang delta. Di setelah titik-titik itu ada subjek yaitu the thigh bone. Kemudian predikat midst ada objek juga the large bone. Nah ini nggak bisa. Kalau pakai with subjek atau objek salah satu harus ada yang hilang. Berarti delta nggak bisa ya teman-teman. Nanti kalau diartikan pun nggak enak. Kalau yang Charlie why, nah conjunction why itu cuma bisa dipakai di noun clause. Kalau kita masukkan noun clause di sini nanti double, kata benda setelahnya predikat is nanti double. Ada the join, ada noun clause berupa ada noun lagi berupa klausa yaitu conjunction subject predikat. Jadi Charlie nggak bisa karena nggak jelas fungsinya sebagai apa, ya. Atau nanti pemborosan benda di setelah predikat, teman-teman. Berarti tinggal alpha sama bravo yang mana dua-duanya ini bisa menjadi kata adjective clause. Yang alpha itu nanti menjelaskan benda waktu ya karena when, contohnya tahun, contohnya bulan, contohnya masa, pokoknya ada kata benda waktu di sebelumnya pakainya when. Atau kalau bukan kata benda waktu berarti kata benda tempat yaitu pakainya where. Atau lebih gampang teman-teman artikan. Coba ya yang alpha dulu. Kalau diartikan kita masukkan yang alpha di situ, lutut merupakan persendian ketika tulang paha bertemu tulang besar dari kaki bagian bawah. Itu kalau yang alpha. Kalau yang bravo, lutut merupakan persendian di mana tulang paha bertemu dengan tulang besar dari kaki bagian bawah. Nah, yang enak, yang nyambung adalah yang bravo, ya teman-teman. Berarti secara konteks kita butuhnya adalah yang bravo, seperti itu. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kemungkinan lebih dari satu, yang mana dua-duanya itu bisa secara grammar, nah berarti perbedaannya di konteks atau di arti, ya. Boleh menggunakan cara mengartikan, seperti itu. Lanjut nomor 6, teman-teman. Silakan dicoba dulu, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silakan.
Oke, teman-teman, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Charlie dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Mari kita cek, teman-teman. Cari predikat dulu, di situ ada kata found, ya. Subjeknya adalah Saramayo. Oke, kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Nah, tapi kalau kita cek ABCD itu entah ada conjunction, entah ada subjek, entah ada predikat. Ya sudah di titik-titik di situ berarti kita diminta untuk mencarikan conjunction subjek predikat. Nah, ABCD yang ada conjunction subjek predikat cuma alpha atau Charlie. Atau delta kalau itu bisa berbentuk pemendekan atau verb 3 aja ya, teman-teman. Nah, caranya menentukan apakah dia bisa menjadi verb 3 atau pasif, kita harus tahu dulu kata pionir. Nah, pionir kalau kata kerja artinya adalah menjadi pencetus atau pelopor, ya, teman-teman. Yang mana dia tidak perlu objek. Nah, kalau ada kata kerja tidak butuh objek, dia tidak bisa pasif alias selalu aktif. Berarti ini verb 2 bukan verb 3 yang delta. Kalau kita masukkan verb 2 lagi di sini tanpa conjunction, tanpa subjek, nggak bisa, pemborosan, teman-teman. Berarti delta nggak bisa ya. Berarti antara alpha dan Charlie. Tadi saya bilang pionir itu tidak butuh objek. Oke. Jadi yang kalau ada kata kerja tidak butuh objek seperti itu, terus kita mau pakai conjunction who, yang harus hilang adalah subjeknya. Berarti di situ harusnya langsung who diikuti pionir, berarti jawabannya yang Charlie. Oke, good job teman-teman, jawabannya Charlie ya. Nanti kalau diartikan seperti wanita-wanita yang lain yang menjadi pioner dalam bidang medis, Saramayo menemui awal-awal tahunnya itu sulit. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, nomor 7, dicoba lagi teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Alright, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban alpha, ada juga jawaban Charlie. Mari kita cek. Cari predikat dulu di soal. Di situ ada is, subjeknya adalah di setelah 2 koma ya. Berarti ini teman-teman, the Kinsua Viaduct. Kemudian, nah ada predikat lagi yaitu are, ya. Tapi tidak ada subjek sebelumnya, tidak ada conjunction juga. Berarti cari conjunction sama subjeknya, teman-teman. Kita cek ABCD. Yang alpha ada conjunction who. Nah, kalau predikatnya yang saya bilang tadi berupa linking verb, ya teman-teman, linking verb itu to be yang dia berdiri sendiri tanpa kata kerja lain. Nah, karena dia nggak butuh objek, jadi yang selalu harus bilang adalah subjeknya. Jadi harus who langsung diikuti to be, ya teman-teman. Berarti kemungkinan alpha bisa, karena dia sekaligus menjadi subjek, ya conjunction sekaligus menjadi subjek. Kalau yang bravo to whom itu harus ada subjeknya dulu setelahnya, teman-teman. Baru diikuti predikat. Sedangkan setelah to whom nggak ada subjek, sebelumnya are juga nggak ada subjek. Berarti nggak bisa. Kalau yang Charlie, di situ ada conjunction which. Nah, which who sama-sama penggunanya sama, teman-teman. Jika diikuti predikatnya berupa to be yang berdiri sendiri, subjeknya harus hilang. Sedangkan yang Charlie itu pakai subjek lagi, pemborosan. Dan which itu hanya bisa menjelaskan kata benda berupa selain manusia atau benda mati. Tapi di sebelum titik-titik kata benda yang dijelaskan adalah visitors, para pengunjung. Nah, pengunjung itu dia adalah manusia ya, berarti nggak bisa pakai which, kita bisanya pakai who. Oke, Charlie nggak bisa. Kalau yang delta, nah itu ada double conjunction, pakai that, pakai which, nanti kita butuh 2 subjek, 2 predikat lagi ya. Berarti fix jawabannya yang alpha, teman-teman. Oke. Built in 1882, the Kinsua Viaduct in Macon County, Pennsylvania, is open only to those visitors who are able to walk its 2,088 foot length. Kalau diartikan, didirikan di tahun 1882, Kinsua Viaduct di Macon County, Pennsylvania, terbuka hanya untuk para pengunjung yang mampu walk di sini artinya adalah bukan berjalan ya, teman-teman. Di sini artinya menaklukkan kayak gitu. Jadi menaklukkan panjangnya yang berukuran 2058 kaki. Seperti itu.
Oke, lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya ya, ke nomor 8. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Kemudian kita bahas. Oke, ada jawaban Charlie dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Kita cek. Cari predikat, di situ ada abound, artinya bergerombol ya. Subjeknya adalah Eastern Meadowlark, itu sejenis burung. Nah, kalau ada predikat it di situ masuk satu, tapi sebelumnya ada fanboys, tidak ada subjeknya, berarti kita anggap satu aja dengan predikat sebelumnya tadi, teman-teman. Karena berarti fanboys di situ menghubungkan dua yang sama, yaitu menghubungkan predikat saja. Itu berarti kita anggap satu saja. Nah, kemudian sudah lengkap ya sentensinya. Nah, tapi kalau kita cek A, B, C, D itu semuanya ada predikatnya is. Otomatis kita butuh conjunction lagi di sini sama, di titik-titik kita butuh conjunction sama subjek sama predikat. Oke, yang alpha nggak ada conjunction, alpha nggak bisa. Bravo juga nggak ada conjunction, bravo nggak bisa. Charlie ada conjunction where, subjeknya land, predikatnya is cultivated. Kemungkinan Charlie bisa, teman-teman. Kalau yang delta ada conjunction where, nah tapi nggak ada subjek, tiba-tiba langsung diikuti predikat, delta nggak bisa, ya teman-teman. Berarti fix jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau diartikan, Meadowlarks dari timur bergerombol di tempat-tempat di mana lahannya itu dikelola atau dibudidayakan, namun memakan serangga-serangga yang merugikan saja, bukan memakan padi-padiannya. Seperti itu. Oke, nice jawabannya Charlie. Next, teman-teman, number 9. Silahkan dicoba lagi, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, teman-teman, 30 detik habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, semuanya menjawab bravo. Mari kita cek. Cari predikat dulu di soal. Di situ ada inhabit, artinya menghuni. Ya, teman-teman. Kemudian subjeknya angiosperms. Nah, may be found kita anggap satu aja karena dihubungkan pakai N dan setelahnya nggak ada subjek lagi, berarti itu hanya menghubungkan dua predikat saja, kita anggap satu ya berarti. Nah, tapi di belakang setelah titik-titik itu ada predikat yaitu can survive, subjeknya adalah higher plants. Nah, berarti di titik-titik ya kita butuh conjunction ya. Nah, cari A, B, C, D yang berupa conjunction dan itu cuma satu, teman-teman. A, B, C, D yang conjunction cuma satu, yaitu yang bravo. Hati-hati dengan yang Charlie ya. Yang Charlie memang di dalam katanya ada kata where. Nah, tapi somewhere itu satu kesatuan kata, dia adalah keterangan, artinya di suatu tempat. Oke. Charlie itu bukan conjunction, nggak bisa jawabannya bravo. Itu conjunction artinya dimanapun ya. Jadi nanti kalau diartikan, angiosperms menghuni lingkungan-lingkungan yang cenderung beragam dan bisa ditemukan dimanapun, tanaman-tanaman yang lebih tinggi bisa bertahan hidup. Seperti itu. Terakhir, teman-teman, nomor 10 dicoba lagi ya. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, ada jawaban Alpha, Bravo, dan Charlie. Baik, lengkap. Sorry, kurang Delta aja. Berarti antara Alpha, Bravo, dan Charlie. Mari kita cek bersama, teman-teman.
Tarik dari depan sampai nemu predikat. Di situ ada kata are, ya. Are most often designated, sampai kata designated itu predikatnya. Kemudian subjeknya adalah, nah hati-hati dengan kata benda bright red plumage. Dia memang kata benda, teman-teman. Plumage itu artinya adalah bulu dada untuk burung ya, yang apa namanya feather itu, tapi yang bagian di dada saja. Nah, kenapa dia bukan subjek? Karena predikatnya pakai are. Kalau are itu subjeknya harus jamak, sedangkan plumage itu tunggal. Nah, berarti ini bukan subjek, tapi dia objeknya sesuatu, teman-teman. Artinya kita kehilangan subjek di situ. Cari A, B, C, D dulu yang punya subjek. Ya, yang alpha di situ ada subjek those, ya, kemudian diikuti adjective clause tuh, yaitu that have. Kemungkinan alpha bisa ya, berarti bright red plumage itu objeknya kata have, teman-teman. Kita tahan dulu yang alpha. Kalau yang bravo, nah tiba-tiba ada apa namanya adjective clause. Sedangkan sebelumnya tidak ada kata benda yang dijelaskan sebagai subjeknya. Bravo nggak bisa karena nanti kita tetap kehilangan subjeknya, ya teman-teman. Charlie pun juga sama. Charlie sama Bravo cuma beda conjunction saja. Ya, dua-duanya sama dipakai di adjective clause. Adjective clause tidak bisa jadi subjek. Charlie nggak bisa. Yang delta apalagi tutup verb 1 nggak bisa jadi subjek ya teman-teman. Berarti fix jawabannya adalah yang alpha. Jadi nanti kalau diartikan di antara atau dari ribuan varietas spesies burung di Amerika Utara, mereka yang memiliki bulu dada warnanya merah cerah, seperti contohnya adalah burung kardinal, merupakan yang paling sering dipakai sebagai burung kebangsaan atau lambang kebangsaan, seperti itu. Oke, nah jawabannya yang alpha, teman-teman. Nah itu tadi adalah pelajaran mengenai pelajaran tambahan ya, mengenai conjunction, yaitu mengenai anak kalimat. Seperti itu. Nah, saya harap anak kalimat ini sebenarnya kalau teman-teman sudah menguasai enak banget, teman-teman. Untuk materi yang lain itu tinggal ngikut. Karena memang yang paling sulit adalah, menurut saya pribadi ya, itu adalah mengenai dependent clause, anak kalimat. Kalau di kampung Inggris itu dibahasnya 1 bulan, nah di teman-teman kita hanya punya 1 meeting. Yang mana ya dirangkap itu tadi, teman-teman. Nah, mungkin sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan dulu, silakan. Nggak ada ya, saya harap nanti kalau teman-teman ada waktu luang, mau dikerjakan latihan soal mengenai dependent clause ini supaya nanti teman-teman bisa di luar kepala atau bisa jadi insting materi ini ya teman-teman. Baik, thank you so much for having me today everyone. See you next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you everyone.